Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 2. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, Happy Humans, untuk podcast kali ini saya Iben dan Radia akan menemani Happy Humans semua nih. Jadi kita akan ngobrol terkait dengan perubahan iklim atau climate change. Nah, kita akan cari tahu banyak tentang climate change. Nanti kita akan ada undang 2 orang perempuan yang kemarin baru menghadiri pelatihan terkait perubahan iklim ini ya Mbak Radia. Ya benar banget Iben, untuk episode kali ini kita akan ditemani oleh staf Komnas HAM yang udah mengikuti pelatihan soal climate change ini. Kita bakal dikasih ilmu-ilmu baru yang sebenarnya udah didapetin sama Mbak Delsi dan Mbak Ceria yang mengikuti pelatihan di Thailand. Yuk langsung aja kita sapa Mbak Delsi dan Mbak Ceria. Oke, Happy Humans. Halo, gimana kabarnya Mbak Delsi sama Mbak Ceria? Halo Mas Iben. Halo Happy Human. Aku Ceria. Halo Mas Iben, aku Delsi. Halo Happy Humans. Apa kabar? Ya, Happy Humans. Ini kan tadi pas di opening kita juga udah bicara ya, kita akan berbicara dengan 2 orang perempuan yang kemarin tuh baru ikutan pertemuan terkait perubahan iklim. Saya mau tanya nih ke Mbak Ceria atau mungkin Mbak Delsi ya, sebenarnya tuh climate change atau perubahan iklim itu apa sih? Oke, di sini aku Ceria yang menjelaskan bahwa climate change itu bisa disebut perubahan iklim. Perubahan iklim itu apa? Itu mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca yang jangka panjang. Nah, ini jangka perubahannya panjang dan berdampak ke cuaca yang ada di seluruh dunia gitu, Bu. Apakah Bu Delsi ada tambahan? Ya cukup sih ya. Jadi kalau ditambahin tadi kalau pergeseran ini mungkin mengalami seperti perubahan siklus matahari ya. Ini kita semua mengalami ya kalau buat teman-teman semua. Berarti itu ya soal perubahan iklim atau climate change itu berarti dirasain sama semua dunia berarti ya. Kayak di Indonesia aja kan harusnya kita nih lagi ngerasain musim panas, tapi kayaknya sekarang lebih sering ke musim hujan ya. Jadi kayak misalnya siklus mataharinya jadi berubah, terus juga harusnya kalau nggak salah tuh di Eropa itu harusnya udah musim semi, tapi mereka juga ternyata mengalami kekeringan. Nah, kira-kira apalah dari PBB itu ada nggak sih sebenarnya kalau yang definisi lengkapnya itu soal perubahan iklim itu kayak gimana? Mas Iben, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ceria, memang perubahan iklim itu ya itu tadi ya mengacu pada perubahan suhu atau pola cuaca yang jangka panjang. Jadi ini kalau menurut LAPAN sendiri juga ya, LAPAN itu juga menyebutkan bahwa ini perubahan iklim ini skala global, perubahan iklim dengan acuan wilayah bumi secara keseluruhan. Jadi ini perubahan iklim ini perubahan rata-rata salah satu atau lebih dari elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Nah ini makanya kita sering mengalami ya, kok ini tiba-tiba hujan ya, tiba-tiba harusnya panas. Nah ini yang harusnya kita aware ya dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini Mas Iben. Ekstrim memang sih perubahan cuacanya nih kayak sekarang nih. Iya benar banget Mas Iben. Ya Mbak Radia mungkin ada lagi nggak yang mau ini? Iya Mas Iben, bener banget sih kalau misalnya perubahan iklim tuh kayaknya kerasa banget ya di kita juga sekarang ya. Terus udah kayak gitu tentunya berpengaruh banget ke kesehatan kita nggak sih? Jadi kadang kalau misalnya lagi panas banget sih, tapi tiba-tiba tuh suka juga tiba-tiba sorenya hujannya bener-bener deras banget. Itu juga termasuk bisa dikategorikan perubahan iklim itu ya Bu Delsi, Mbak Ceria ya. Terus sebenarnya
Kalau untuk tantangan nih, tantangan untuk mencegah perubahan iklim itu sendiri tuh ada nggak sih Mbak Ceria, Bu Delsi? Kalau untuk tantangannya saat ini tuh kalau informasinya yang masih sangat minim ya Mbak Radia dengan Mas Iben, sehingga pemahaman kita terkait perubahan iklim itu sangat kurang. Padahal dampak perubahan iklim ini sangat besar bagi kehidupan manusia, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan kalau akibat dari kurang sosialisasi ini, maka kita masih semenang-menang nih untuk seperti kita menggunakan air terlalu banyak, itu kan juga berdampak dengan perubahan iklim, dan kita tidak menjaga lingkungan juga berdampak dengan perubahan iklim. Seperti itu Mbak Radia, Mas Iben. Tadi dibilang bahwa sebenarnya perubahan iklim itu atau climate change itu ini berpengaruh banget ya sama yang namanya manusia. Berarti bisa dibilang ini juga berpengaruh kan sama yang namanya hak asasi manusia. Terus kemudian juga tadi terkait air atau sumber daya alam yang lain ini pasti terkait juga nih. Nah, lagi-lagi itu pastinya juga terkait banget kan sama yang namanya manusia dan alih-alih juga hak asasi manusia. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang perlu dilakukan oleh negara? Karena ini kan kalau kita bicara climate change ini ada hubungannya juga dengan yang namanya hak asasi manusia. Nah itu negara ini harus ngapain nih? Bisa nggak kira-kira negara mencegah yang namanya perubahan iklim ini, atau mungkin meminimalisir lah dampak dari climate change ini? Ya, Mas Iben ya, tadi kalau misalnya memang ini berdampak sekali ya kepada manusia ya, seperti hilangnya mata pencarian, memperburuk kerawanan pangan gitu ya. Terus kemudian tadi termasuk juga layanan seperti listrik, air, sanitasi, lingkungan yang sehat, atau bahkan perawatan kesehatan ya. Ini kita melihat dari lapor khusus SDM dan lingkungan, ini banyak sekali ya yang harus ditengok oleh negara ini gitu. Nah, disebutkan juga dalam undang-undang juga Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28H ayat 1 itu juga disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan menempatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, itu juga kita harus melihat ya. Jadi negara ini wajib untuk melihat hal-hal yang terkait dengan dampak yang terjadi dalam lingkungan hidup. Begitu juga dengan Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar tahun 45 ya gitu ya. Misalnya kita lihat nih Mas, kita kan punya ya standar norma dan pengaturan nomor 7 tentang hak asasi manusia dan sumber daya alam. Nah, di situ menyebutkan bahwa negara wajib mencegah terjadinya rob atau masuknya air ke wilayah pesisir, abrasi, erosi pantai, ini disebutkan di dalam SNP nomor 7. Kemudian juga negara wajib melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani, bagaimana upaya-upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana, sarana produksi, kepastian usaha gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini banyak disebutkan di dalam standar norma. Jadi mungkin teman-teman Happy Human bisa melihat nih standar norma yang sudah diterbitkan oleh Komnas HAM. Mungkin Mbak Ceria ada tambahan? Cukup Mbak Delsi. Nah, Happy Humans udah dijelasin juga nih sama Mbak Delsi kalau sebenarnya tuh Komnas HAM juga sudah mengeluarkan standar norma dan pengaturan SNP nomor 7 tentang hak asasi manusia dan sumber daya alam. Nah, ini nanti juga kita akan Iben ya, kita akan kasih linknya supaya Happy Humans juga bisa baca tentang standar norma dan pengaturan nomor 7 ini. Nah, Bu Delsi dan Mbak Ceria, aku mau nanya nih, sebenarnya kalau Komnas HAM itu perannya tuh apa sih untuk isu climate change ini? Oke Mbak Radia, ini saya mengutip dari David Boyd ya. David Boyd itu siapa? Yaitu UN Special Rapporteur of Human Rights and Environment. Dan David Boyd itu menyebutkan bahwa NHRI itu harus berada di garis terdepan dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Lembaga ini melibatkan aktor-aktor yang berpengetahuan dan yang memiliki otoritas dan jaringan yang ada, yang mampu mempromosikan, menerapkan, dan membela hak atas lingkungan yang sehat. Nah, dan NHRI ini, kita kan Komnas HAM
sebagai Komnas HAM, kita juga harus berada di garis terdepan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, yaitu dengan mendorong kelompok-kelompok kepentingan, bisa itu pemerintah atau stakeholder, untuk melindungi climate change ini. Dan Komnas HAM juga bisa menerima pengaduan yang berhubungan dengan perubahan iklim seperti perusakan lingkungan, pencemaran udara, dan yang lainnya. Ternyata Komnas HAM itu terkait erat juga ya dengan yang namanya meminimalisir perubahan iklim ini aja. Misal tadi menerima pengaduan yang berhubungan dengan perubahan iklim, berarti betul sekali Mas Iben. Iya, perubahan iklim itu terjadi karena ada kerusakan lingkungan. Oke. Nah, ini nih berarti nih, karena Tangkap Rasa ini kan banyak kan audiensnya itu kan Happy Humans itu anak muda nih. Kira-kira ada nggak buat teman-teman muda ini, buat Happy Humans ini gimana sih biar climate change ini nggak terus terjadi, dan minimal juga climate change ini kita tahu nih bahwa sebenarnya yang cuaca yang akhir-akhir ini yang sangat ekstrim ini karena ada perubahan iklim di dunia ini. Kira-kira apa ya yang bisa dilakuin teman-teman muda ini biar climate change ini ya jadi minimal, nggak terlalu lama berjalan, dan ya itulah biar pemanasan global juga kan ini jadi turun gitu kan. Ya, Mas Iben, kalau kita melihat ya, kalau saya lihat nih anak-anak muda sekarang nih udah pada pinter-pinter ya, dan pada terbuka pemikirannya ya, banyak informasi yang bisa dibaca dimanapun ya, apalagi kita menggunakan internet hampir dalam setiap waktu, dalam setiap hari gitu. Nah, ini perlu kita semua Happy Human untuk menjaga lingkungan ya pastinya ya, karena ini tadi kan dampaknya pada lingkungan, kemudian cuaca, kemudian kesehatan gitu ya. Nah, kemudian juga ini harus berprinsip pada hidup sustainability atau berkelanjutan. Nah, karena ini akan berdampak ke beberapa tahun ke depan. Nah, anak-anak muda ini kan nanti yang akan mewakili pada saat-saat nanti ke depan. Nah, kita berharap semua kita, baik yang tua maupun yang muda ini aware dengan apa sih climate change gitu. Nah, ini harusnya bisa bisa dijelaskan ya ke semua teman-teman yang ada di Happy Human yang mendengarkan di sini gitu. Oke Mbak Delsi, nah Happy Humans kita sebagai anak muda nih, kita juga harus turut menjaga bumi kita nih supaya perubahan iklim ini nggak semakin berkepanjangan, kita juga dampak-dampak yang sudah dihasilkan dari climate change ini juga nggak semakin parah. Jadi kita juga harus aware dengan situasi seperti ini. Nah sebenarnya juga climate change ini juga berdampak ke mie instan juga semakin mahal nggak sih ya teman-teman semuanya? Kita yang suka mie instan nih jadinya nanti mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk beli mie instan. Ini gara-gara climate change nih Happy Humans. Kan pasti Happy Humans juga suka ya makan mie instan kan. Jadi kalau misalnya masih mau makan mie instan, kita juga harus menjaga bumi kita. Bener nggak sih Iben? Iya bener banget ya. Nggak cuma mie instan sih sebenarnya, tapi ada banyak makanan yang enak-enak pastinya ya. Yang mungkin karena perubahan iklim ini, terus juga banyak tumbuhan yang kemudian mati, ya kan. Nah artinya ini kalau saya rasa sih ini perlu peran dari semua orang ya, nggak cuma anak muda, nggak cuma negara, nggak cuma NHRI, tapi semua orang. Nah mungkin ini kali pesan untuk masyarakat luas ini kira-kira apa ya Mbak Delsi dan Mbak Ceria yang mungkin didapat dari diskusi di Bangkok kemarin itu kira-kira apa ya pesan untuk atau harapan ke depan itu apa sih untuk menghadapi climate change kita ini? Untuk mencegah climate change ini tidak hanya buat saya, buat Happy Human yang mendengarkan acara podcast ini atau untuk semua yang ada di luar, tapi untuk semua orang, untuk mencegah climate change, pesan saya untuk menjaga lingkungan, lebih peduli dengan lingkungan, karena kita sudah merasakan dampaknya seperti yang tadi Mbak Radia bilang, mie instan semakin mahal dan makanan-makanan lain-lain semakin mahal. Kita kan nggak mau kan ya nanti mie instan jadi 10.000 karena harga gandum yang mahal karena perubahan climate change. Oke, untuk dari sekarang kita harus menjaga lingkungan, kurangi emisi, dan lebih ke hidup yang berkelanjutan.
Bu Delsi, bagaimana Mbak Delsi? Ya, ini sangat menarik ya kalau ditanyakan apa sih gitu ya harapannya ke depan. Harapan kita tentu semuanya lingkungan sehat ya, lingkungan buat anak cucu kita ke depan itu semua semakin baik gitu ya. Tapi ini tidak lupa dengan peran dari kita sendiri, NHRI, negara maupun teman-teman Happy Human ya. Tadi seperti tadi negara, misalnya negara melakukan memberikan akses atau yang setara terhadap sumber daya alam, kemudian adanya pelibatan semua kelompok dalam pengambilan keputusan dan kemudian berbasis gender gitu, karena ini dampaknya juga besar juga terhadap perempuan, anak dan kelompok minoritas ya atau masyarakat pada khususnya. Nah ini juga harus kita perhatikan secara bersama-sama dan sebagai kita dari bagian dari NHRI ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita bisa sampaikan ke semua orang yang ada di bumi mungkin ya. Mungkin ini sebagai langkah depan kita, sebagai langkah besar untuk memperbaiki atau menghidupkan kembali perubahan iklim menjadi lebih baik. Itu sih Mas Iben. Oke, makasih Mbak Delsi, Mbak Ceria. Nih, aku ada pertanyaan lagi sih sebenarnya. Kan sebelumnya itu Mbak Delsi sama Mbak Ceria dapat pelatihannya di Thailand ya. Nah sebenarnya untuk pelatihan terkait isu ini penting nggak sih dilakukan di dalam negeri? Sebenarnya kan kalau misalnya itu mungkin biar teman-teman kita Happy Humans juga semakin aware kalau misalnya ini ada pelatihan terkait isu perubahan iklim ini, sebenarnya penting nggak sih Mbak Delsi, Mbak Ceria? Ini penting banget ya, penting banget apalagi untuk teman-teman ya Happy Human nih yang dengerin ini pasti penting banget karena ini dari kemarin saya juga lihat berita-berita udah mulai banyak tentang climate change ya. Kemarin juga Menteri Keuangan juga mulai khawatir dengan adanya climate change karena akan mempengaruhi keuangan negara pastinya ya secara tidak langsung gitu. Nah ini harusnya kita mulai mengantisipasi dengan melakukan sosialisasi atau melakukan pertemuan-pertemuan untuk pembahasan tentang climate change. Begitu nggak, Cer? Oh iya Bu Mbak Delsi, dan sebagai tambahan ya, ada artikel yang menyebutkan pada tahun 2050 Jakarta itu terancam tenggelam karena adanya isu climate change ini. Nah, seperti ini dampaknya untuk kita semua. Kan ngeri ya kalau Jakarta tenggelam, kita mau di mana ya Happy Human? Bener banget Mbak Ceria, itu ngeri banget sih ya kalau misalnya tiba-tiba Jakarta udah nih mana nih Jakarta udah tenggelam gitu aja. Gitu Happy Humans nih mulai dari sekarang coba semakin aware tentang isu ini. Bisa juga kita cari-cari tahu kalau misalnya pelatihan belum ada, mungkin kita bisa cari tahu di Google gitu tentang climate change ini. Nanti semoga juga kedepannya ada pelatihan tentang isu ini. Mau di Jakarta atau di luar Jakarta, di dalam negeri, supaya kita semua bisa semakin aware, semakin tahu tentang perubahan iklim tersebut. Iben ada tambahan Iben? Ya, sebenarnya sih itu udah semua pengalaman yang ada di Mbak Ceria dan Mbak Delsi itu udah diceritain semua ya. Ya mudah-mudahan sih pelatihannya itu bisa terselenggara sih di mana di Indonesia ya atau juga mungkin di Jakarta nanti, jadi biar Happy Humans atau mungkin kalangan muda juga semua orang itu bisa tahu itu yang soal climate change terus bagaimana menanggulanginya. Nah saya mau ucapin terima kasih nih buat Mbak Delsi dan Mbak Ceria yang udah mau berbagi cerita ke Happy Humans. Mudah-mudahan nanti kalau ada teman-teman yang lain nih yang ada di sekitar kita nih juga akan kita undang untuk berbagi soal mungkin nggak hanya soal climate change tapi juga soal isu-isu lain yang terkait dengan hak asasi manusia dan lingkungan. Terima kasih ya Mbak Delsi, Mbak Ceria, semoga sehat selalu. Sama-sama Mas Iben. Sama-sama Mas Iben, Radia. Nah, Happy Humans, kita udah dengerin sharing dari Mbak Delsi sama Mbak Ceria terkait isu climate change.
Nah, Happy Humans terima kasih banyak ya sudah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa kali ini. Kami masih menunggu loh feedback dari kalian, saran-saran juga dari Happy Humans. Langsung aja kirim melalui email kita ya di tanggaprasa@komnasham.go.id. Dan Happy Humans juga boleh dong tolong mulai mengisi monitoring dan evaluasi podcast Tanggap Rasa ya di link yang akan kita lampirkan nanti. Terus juga jangan lupa untuk ikuti media sosial kami di Instagram ada di @komnas.ham, Twitter juga ada di @komnasham, Facebook kita itu Komnas HAM, YouTube-nya Komnas HAM Channel, dan live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja pada jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ya, Happy Humans, sampai berjumpa lagi ya di Rabu depan di pukul 16 sore di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Bye Happy Humans. Bye-bye.